Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab 34, babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir-takdir Allah, ya, yaitu terhadap musibah-musibah. Sabar, ya, merupakan ibadah yang mulia. Oleh karenanya terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan sabar. Sampai Imam Ahmad berkata, "Dzakarallahu azza wa jalla sabra fi 90 mawdhi'an min kitabih." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar 90 kali dalam Al-Qur'an. 90 kali dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan sabar ibadah yang agung. Kalau tidak agung, kenapa Allah sampai sebutkan 90 kali dalam Al-Qur'an? Oleh karenanya terlalu banyak keutamaan sabar, ya. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah suruh beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Itu orang-orang tatkala terkena musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapat salawat dari Rabb mereka, yaitu pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Wa rahmah, dan mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah juga berfirman, ya, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Sejauh mana seorang bersabar, maka Allah akan bersama dengan dia dengan ma'iyah khassah, dengan kebersamaan yang khusus, ya. Semakin dia sabar, Allah semakin bersama dia. Allah akan menolongnya, Allah akan mengkuatkannya, ya. Maka inilah keutamaan orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak, ya. Terlalu banyak dalil-dalil yang saya katakan tadi, sampai 90 dalil dalam Al-Quran menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar. Cukuplah dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar." Tidaklah seorang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Maka kalau orang memiliki sifat sabar, dia telah mendapatkan atau anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang berusaha, ya, melatih dirinya dengan kesabaran. Kalau dia sudah bersabar, maka dia akan menjalani kehidupan dengan tentram, dengan penuh kebahagiaan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wajadna khaira 'aishina bis sabr." Kami mendapati, ya, kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. Kami mendapati kehidupan kami yang terbaik dengan sabar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sabr dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan. Al-habsu artinya menahan. Secara lugatan, secara istilah, secara terminologi, apa maknanya as-sabr? Sabar adalah menahan diri, yaitu menahan lisan dari kata-kata yang buruk yang menandakan protes kepada keputusan Allah, kemudian menahan badan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran seperti menampar pipi, banting sana banting sini, ya. Kemudian menahan hati untuk tidak bersuudzon kepada Allah, untuk tidak marah kepada Allah tatkala ditimpa dengan musibah, ya. Ini secara umum makna sabar, yaitu menahan, ya. Makanya ada istilah kata para ulama, kutila sabron, dia terbunuh dengan sabar. Maksudnya dia terbunuh dengan tertahan kemudian dibunuh, bukan meninggal karena peperangan atau melawan kemudian terbunuh. Ya, ada yang meninggal karena dia melawan akhirnya terbunuh. Ada kutila sabron, itu dia terbunuh, dia ditangkap kemudian dibunuh
dia tertahan kalau dia dibunuh. Intinya sabar artinya adalah menahan. Maka barang siapa yang menahan lisannya ya dari mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kemarahannya kepada Allah atau protesnya kepada Allah, menahan ya, badannya, tangannya dari perbuatan-perbuatan ya seperti menampar pipi, merobek-robek baju atau membanting sana banting sini yang menunjukkan ketidaksabaran, dan juga menahan hati untuk tidak suudzon kepada Allah, untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bersabar. Para ulama menyebutkan sabar ada 3 macam. Sabar ada 3 macam. Yang pertama namanya as-sabr ala taatillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua namanya as-sabr an ma'siyatillah. Sabar menahan diri untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Yang ketiga as-sabr ala aqdarillah al-mu'limah. Itu sabar menahan diri dalam menghadapi musibah-musibah yang merupakan takdir Allah. Nah, yang dijadikan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ke-34 adalah ini, as-sabr ala aqdarillah, sabar dalam menahan diri ya menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah timpakan dengan yang dibenci oleh jiwa. Nah, mana yang lebih pahala yang lebih besar? Sabar terhadap ketaatan kepada Allah, atau sabar meninggalkan kemaksiatan, atau sabar dalam menghadapi ujian? Kita berbicara secara jenis sabar manakah yang paling afdal di antara 3 sabar ini? Maka kata para ulama, jenis sabar dari maksiat, meninggalkan maksiat, dan sabar dalam ketaatan lebih afdal daripada jenis ini. Jenis sabar menghadapi musibah. Kenapa? Karena kedua sabar ini adalah sabar al-ikhtiyari. Adapun ini namanya as-sabar al-ittirari. Ini sabar pilihan. Adapun ini sabar terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Seorang bisa memilih apakah dia pergi ke masjid untuk sholat atau dia tidur, dia bisa milih. Kemudian sabar terhadap ada dari maksiat, dia bisa milih, dia berzina atau tidak, dia bisa milih. Kalau dia berzina tinggal pergi ke tempat pelacuran, dia berzina. Kalau enggak, tidak. Maka dia milih untuk bersabar. Maka di hadapan dia ada 2 pilihan. Melakukan atau apa? Atau tidak. Ya. Beda dengan sabar terhadap musibah. Dia enggak ada pilihan. Kena gempa, kena musibah, kena penyakit, dia enggak ada pilihan. Sakit atau tidak, enggak bisa. Dia enggak bisa milih. Ya sudah, dia tinggal terima apa? Terima sakit. Ya. Maka dia terpaksa harus apa? Bersabar karena tidak ada pilihan di hadapan dia. Maka disebut dengan sabar al-ittirari. Oleh karenanya para ulama mengatakan, sabarnya Nabi Yusuf tatkala digoda oleh wanita Imra'atul Aziz, istri dari menteri yang konon namanya Zulekha, itu lebih berat dan pahalanya lebih besar daripada waktu dia dilemparkan di sumur. Ya, karena waktu dilempar di sumur dia enggak ada pilihan. Dia sabar menghadapi musibah, dilempar dalam sumur, dijual sebagai budak, dia enggak ada pilihan. Ya, tetapi tatkala digoda oleh Imra'atul Aziz, maka dia ada pilihan, mau berzina bisa, enggak juga bisa. Di depan dia 2 pilihan. Ternyata dia milih untuk meninggalkan maksiat. Maka sabar ini ya, lebih afdal daripada sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar terpaksa. Paham?
Paham tidak? Ada orang miskin, saya sabar Ustaz, itu sabar terpaksa. Enggak ada pilihan. Kalau dia pilihan kaya miskin, dia pilih miskin, itu baru sabar pilihan. Kebanyakan orang yang miskin sabar apa? Terpaksa. Mau apa lagi ya? Enggak ada pilihan lain kecuali apa? Sabar ya. Nah, ini secara jenis nanti akan kita bahas. Kemudian di antara dua ini, sabar dalam ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat, mana yang lebih afdal sekarang? Antara ini atau ini? Mana yang lebih afdal ya? Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sabar dalam jalan ketaatan kepada Allah dibandingkan dengan sabar meninggalkan maksiat, lebih afdal sabar meninggalkan maksiat, ini lebih agung di sisi Allah. Kenapa? Karena pendorong atau motivasi yang mendorong dia untuk bermaksiat lebih berat daripada motivasi yang buat dia untuk meninggalkan ketaatan. Apa motivasi orang untuk bermaksiat? Syahwatnya. Dia syahwatnya, ingin memuaskan hawa nafsunya, ingin memuaskan syahwatnya dan bergejolak dalam hatinya. Menolak itu lebih berat daripada sabar di atas ketaatan. Apa yang mendorong orang untuk tidak taat? Malas. Mau ke masjid malas, mau sholat malas. Kekuatan dorongan antara hawa nafsu dengan kemalasan lebih kuat mana? Hawa nafsu. Ya. Kekuatan dorongan hawa nafsu untuk menjerumuskan orang dalam maksiat lebih berat, lebih kuat daripada kekuatan kemalasan untuk membuat orang meninggalkan ketaatan. Dari sisi ini, sebagian ulama berpendapat, ini jawabnya apa? Khilaf ya. Khilaf. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada sabar meninggalkan ketaatan. Karena perjuangan dia lebih berat. Ya. Perjuangan dia lebih berat. Seorang tergoda dengan wanita, seorang ingin melihat hal-hal yang haram di depan di HP-nya atau ketika bersendirian. Seorang ingin, ini semua lebih berat daripada sekedar dia menanggalkan selimutnya karena ngantuk untuk sholat subuh ke masjid. Ya. Sehingga sebenarnya berpendapat sabar meninggalkan maksiat lebih berat daripada, lebih afdal daripada sabar dalam menjalankan ketaatan. Pendapat yang kedua sebaliknya, dia mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan lebih afdal daripada sabar dari maksiat. Kenapa? Ditinjau dari jenis ketaatan itu lebih disukai oleh Allah daripada jenis meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat ibadah, menjalankan ketaatan ibadah. Jika dibandingkan antara ketaatan dalam menjalankan ibadah dengan jika dibandingkan antara ibadah menjalankan ketaatan dengan ibadah meninggalkan maksiat, lebih disukai ibadah menjalankan apa? Ketaatan. Dari sisi itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya jalan sabar dalam menjalankan ketaatan lebih afdal daripada sabar meninggalkan maksiat. Ini pembahasan para ulama secara jenis ya. Tetapi kenyataannya kita lihat bisa jadi yang ini lebih berat daripada yang ini ya. Contoh misalnya seorang diuji, anaknya meninggal ya. Tentu lebih berat daripada sekedar diuji untuk pergi sholat subuh ke masjid. Itu tidak. Secara jenis memang, secara jenis dua sabar ini lebih afdal daripada sabar ini. Secara jenis. Ya, seperti kita katakan lelaki lebih afdal daripada wanita secara jenis. Namun ada wanita yang jauh lebih afdal daripada lelaki dalam sebagian sisi. Ada wanita yang soleh dibandingkan lelaki yang kurang soleh lebih afdal apa? Wanita misalnya ya. Misalnya ya, kata Allah walaysa dzakaru kal unsa, lelaki tidak sama dengan wanita ya. Jadi dalam sebagian hal yang sabar ini lebih agung, lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Contoh seperti Nabi Ayub alaihissalam yang Allah sebutkan dia diuji dengan ujian yang berat, yaitu diberi sakit, kata ahli tafsir selama 7 tahun. Sakit yang membuat orang-orang jauh dari dia karena jijik melihat tubuhnya ya. Ini ujian enggak gampang ya. 7 tahun sakit dengan parah seperti itu. Ini namanya sabar menghadapi ujian. Maka Allah menyebutkan kesabarannya tersebut, inna wajadnahu sabiran ya. Kami dapati dia seorang yang apa? Sabar. Ya. Allah puji dia khusus tentang kesabarannya dalam menghadapi ujian. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan secara khusus tentang kesabarannya dalam apa? Meninggalkan rayuan Zulaikha. Ya. Jadi semuanya agung, tetapi terkadang sesuatu lebih besar daripada yang lainnya. Ya. Paham?
Ada dua hal yang harus kita perhatikan tatkala kita bersabar ya. Yang pertama ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sabar itu ibadah maka harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Bahwasanya sabar itu bukan perkara untuk diriakkan, untuk dipamerkan, ya. Bukan kita bersabar karena ingin dikatakan oleh orang wanita ini tegar, lelaki ini tegar, tidak. Kita bersabar karena Allah. Allah perintahkan kita bersabar. Karena sebagian orang dia bersabar bukan karena Allah. Dia bersabar, dia meninggalkan kemaksiatan, dia menjalankan ketaatan, dia bersabar menghadapi musibah bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji. Contoh seorang meninggalkan praktek ribawi. Ada yang meninggalkan karena Allah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang meninggalkan karena dia omongin orang terus ya. Enggak enak sama kawan-kawan ya. Tinggal saya sendiri yang belum resign. Akhirnya dia resign juga, enggak enak sama kawan-kawan. Ini enggak benar seperti ini. Ya. Berarti dia bersabar meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah tapi karena teman-teman. Oleh karenanya para hadirin, sabar itu harus karena Allah. Demikian seorang tatkala ya dia diberi musibah, mungkin terkena musibah misalnya ada barang-barang yang dicuri hilang atau ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian dia bersabar, maka jangan dia tunjukkan bahwasanya dia bersabar karena mereka, karena ingin pujian manusia, tapi dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang poin pertama yang harus diperhatikan. Sabar ibadah maka harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mungkin seorang bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anda enggak mungkin bersabar kecuali Allah yang menjadikan Anda sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, sungguhnya kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, tidak mungkin kita bisa bersabar untuk pergi ke masjid, salat subuh berjamaah, kemudian kita bisa continue kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang bisa bersabar mengumpulkan uang untuk bisa umrah, untuk bisa haji kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ujian di hadapan dia banyak, dia ingin beli ini, beli ini, ya. Enggak mungkin seorang bisa bersabar misalnya menghadapi istri yang suka ngomel kecuali dengan izin siapa? Allah. Tidak mungkin seorang wanita bersabar dengan suami yang kurang ajar kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mungkin sabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan ujub dengan dirinya. Sungguhnya dia bisa bersabar dalam menjalankan ketaatan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang tidak mungkin bisa bersabar meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hati ini liar, mata ini liar, ya, lisan ini liar, telinga ini liar, ingin mendengar apa yang dia kehendaki. Ingin mendengarkan hal-hal yang menyenangkan syahwat nafsunya, ingin melihat hal-hal yang menyenangkan hawa nafsunya, ya, ingin berucap berkata-kata yang haram yang disenangi oleh dirinya. Tapi dia bisa menahan diri. Tidak mungkin dia bisa selamat dari hal maksiat-maksiat tersebut. Dia bisa bersabar meninggalkan maksiat-maksiat tersebut kecuali karena izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama, seorang tidak mungkin bisa bersabar menghadapi musibah, ujian yang menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita ingat ayat ini, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, sungguhnya tidaklah kau bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sadar bahwasanya dia jangan sampai ujub, bahwa dia tahu dia bisa bersabar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, seandainya ternyata dia tidak bisa bersabar dalam satu hal, tidak bisa bersabar untuk salat berjamaah di masjid, misalnya, tidak bisa bersabar untuk melaksanakan salat malam misalnya, maka dia harus berjuang. Karena sabar tersebut satu saat bisa dia raih. Karena Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Kau tidak bisa bersabar dengan izin Allah, maka dia minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk melaksanakan ketaatan. Sabar untuk salat berjamaah selalu, sabar untuk bisa bersedekah, ya. Sabar untuk bisa salat malam. Dan dia berjuang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang membiasakan dirinya bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Kalau seorang ternyata tidak mampu untuk menahan dirinya di depan HP-nya, di depan laptopnya untuk melihat hal-hal yang haram, jadi kecanduan dia terhadap melihat hal yang haram, maka yakinlah suatu saat dia bisa
meraih kesabaran tersebut. Yang jelas dia minta kepada Allah, dia berjuang. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar untuk meninggalkan perkara tersebut, Allah akan buat dia mampu untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Maka seorang masing-masing tahu dirinya. Kalau ternyata dia belum mendapati kesabaran, dia minta kepada Allah karena dia tahu kesabaran hanya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita sebutkan dalil-dalil ya dalam Al-Qur'an ya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dalil pertama yang dibawakan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulillahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini tolong dihapus ya. Ayat ini wa man yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah beri petunjuk kepada hatinya, bisa kita pahami dengan baik kalau kita baca ayat sebelumnya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah menunjuki hatinya. Allah memberi hidayah kepada hatinya. Kepada hatinya. Baik. Di sini Allah ingin menjelaskan bahwa seluruh musibah yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Izin di sini maksudnya izin kauni, izin ya. Izin ya. Izin sama dengan iradah, kehendak. Kehendak Allah. Dan izin Allah itu ada dua, ada namanya iradah apa? Atau al-izin syar'i, al-izin kauni. Sama seperti iradah kauniyah sama iradah syar'iyah. Izin syar'i berkaitan dengan yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Adapun izin kauni bisa dicintai Allah, bisa tidak. Contoh sederhana, Allah ciptakan iblis. Iblis itu bagus atau buruk? Buruk. Tapi iblis tercipta dengan izin Allah atau tidak? Izin Allah. Dengan kehendak Allah atau tidak? Dengan kehendak Allah. Berarti Allah mengizinkan dia untuk menggoda manusia, dan Allah berkehendak dia juga menggoda manusia. Itu namanya izin kauni ya. Tentu di balik itu ada hikmah. Ada hikmahnya. Kelihatannya tidak baik, tapi di balik hal tersebut ada hikmahnya. Makanya waktu iblis minta ditunda untuk mati ya, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, ya, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah, qala innaka minal munzarin. Aku tangguhkan kematianmu. Dia minta ditunda mati buat apa? Untuk ngajak ente-ente ke neraka. La ahtanikannahu wa dzurriyyatahu. Aku akan mengajak mereka, ya. Aku akan mengajak keturunannya Adam, ya. La uzayyina lahum fil ard. Aku akan menghiasi kemaksiatan di atas muka bumi agar mereka tergoda. Dia ungkapkan semua. Kata Allah, silakan. Berarti Allah mengizinkan dia untuk hidup lama, untuk apa?
menggoda. Itu namanya izin kauni, ya. Namanya izin kauni. Allah mengizinkan ini semua karena ada maslahat di balik itu untuk menguji hamba-hambanya, ya, dan banyak ini insyaallah kita bahas dalam masalah takdir suatu saat. Cuma saya ingin bagi hal ini aja, ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma hum bidharina, seperti wa ma hum bidharina min ahadin illa bi idznillah. Yaitu orang-orang yang belajar sihir, mereka tidak mungkin memberi kemudaratan kepada seorang pun kecuali dengan izin apa? Allah. Artinya sihir tidak mungkin bisa menimpa orang kecuali dengan izin Allah. Apakah Allah suka dengan sihir? Tidak, tapi Allah izinkan terjadi. Faham? Allah izinkan terjadi. Namanya izin kauni. Ya. Adapun izin syar'i seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Kul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ya. Tatkala Allah mengatakan bahwasanya Allah menurunkan, ya, hukum-hukumnya, kemudian kalian merubah, kalian menjadikan ini halal, ini haram tanpa ada izin dari Allah, maka Allah berkata, Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Kalian menghalalkan, mengharamkan seenak kalian. Apakah Allah mengizinkan kalian? Izin sini maksudnya apa? Izin syar'i. Allah tidak mengizinkan, ya. Karena Allah hanya mencintai syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian buat syariat sendiri. Apakah Allah mengizinkan kalian? Nah, maksud saya firman Allah di sini, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Musibah manapun yang menimpa kecuali dengan izin apa? Allah, yaitu Allah mengizinkan terjadi musibah. Ya. Jadi seorang sadar bosnya ini Allah telah mengizinkan musibah yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada suatu musibah pun menimpa diri kalian dan menimpa di atas muka bumi illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa may yu'min billah", barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah di sini apa? Iman kepada takdir. Iman kepada takdir, bahwasanya semua yang terjadi atas takdir Allah. Bukankah di antara rukun iman yang keenam, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan namanya musibah, semua orang enggak suka. Siapa yang suka dikasih musibah? Takdir buruk. Tapi kita meyakini bahwasanya yang Allah ciptakan bukan cuma kebaikan saja. Keburukan yang terjadi juga atas takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingatkan, semua musibah, semua kerusakan yang terjadi dengan izin Allah, di balik itu semua ada maslahat. Ada sesuatu yang Allah cintai. Sederhananya seperti inilah, ada orang sakit, kita kasih obat. Obat itu kan enggak enak, tapi di balik obat tersebut ada apa? Kesembuhan. Terkadang harus diamputasi. Karena di balik amputasi tersebut ada kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kami telah tampak kerusakan di daratan, di lautan, musibah-musibah akibat ulah perbuatan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari dampak perbuatan mereka, agar mereka kembali. Jadi Allah ciptakan musibah, kerusakan agar manusia apa? Sadar. Kerusakan tersebut Allah tidak sukai. Wallahu la yuhibbul fasad. Dalam Quran Allah tidak suka dengan kerusakan, tapi Allah bikin kerusakan tersebut. Saya ulangi. Allah suka kerusakan atau tidak? Tidak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan, tapi Allah ciptakan kerusakan tersebut, keburukan, tapi di balik keburukan tersebut Allah izinkan terjadi keburukan tersebut karena ada sesuatu yang Allah cintai, itu agar manusia sadar. Faham? Agar manusia sadar. Sederhananya, iblis Allah tidak sukai menggoda manusia, tapi dengan adanya iblis maka ada ujian bagi manusia, akan nampak mana yang imannya benar, mana yang imannya yang tidak benar, akan nampak orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
ya, akan ada surga dan neraka, ya, akan ada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menampakkan sifat Ghafurnya dan banyak maslahat di balik adanya iblis, ya. Tapi ente jangan digoda iblis. Jadi iblis itu ada manfaatnya. Di balik kerusakan dia ada maslahat yang Allah kehendaki. Ini nanti insyaallah kita bahas dalam masalah apa? Takdir. Saya takut antum bertanya-tanya, maka saya jelaskan secara sederhana. Intinya, wa man yu'min billah, iman kepada Allah banyak. Iman kepada Allah itu banyak hal, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini wa man yu'min billah yaitu iman kepada takdir, bahwasanya musibah tersebut karena takdir siapa? Allah. Nah, barang siapa yang beriman dengan hal ini, yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allah akan beri petunjuk kepada hatinya, yaitu Allah akan buat dia tenang, Allah akan buat dia pasrah, Allah akan buat dia semakin beriman, ya, dia membuat dia husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalil bahwasanya kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Kebaikan yang pertama dia beriman kepada takdir Allah, Allah berikan kebaikan kedua, Allah menjadikan hatinya apa? Mendapat hidayah. Paham? Qala Alqamah. Alqamah adalah salah seorang dari tabi'in, ya. Dari kibar tabi'in. Qais bin Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Dia meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, dari Utsman, dari Ali, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Mas'ud, dari Aisyah dan yang lainnya. Maka dia kibaru tabi'in, ya. Tabi'in terbagi-bagi juga oleh para ulama, ada namanya kibaru tabi'in, ada sigharu tabi'in, yaitu kabir tabi'in senior dan ada tabi'in apa? Junior, ya. Yang bertemu dengan para sahabat banyak, sahabat-sahabat senior disebut dengan kibaru tabi'in. Tatkala dia menafsirkan ayat ini dia berkata, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Kata Alqamah tentang ayat ini, yang Allah sebutkan orang tersebut yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya, yaitu orang lelaki atau seseorang yang terkena musibah. Ar-rajulu tusibuhul musibah, seorang laki terkena musibah. Faya'lamu annaha min indillah, kemudian dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayarda, maka dia ridha, wa yusallim, dan dia pasrah. Maka dia ridha dan dia pasrah, ya. Tolong dihapus. Sekarang enggak ada sesi foto lagi, ya? Ada yang foto? Oke, sudah. Silakan hapus. Kata Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah, seorang laki, ayat tadi bercerita tentang seorang laki tusibuhul musibah, kemudian terkena musibah, fa ya'lamu annaha min indillah, maka dia tahu bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah, fayarda wa yusallim. Fayarda wa yusallim, itu ridha dan dia pasrah, ya. Dia ridha dan dia pasrah. Menyerahkan diri. Dia ridha. Yang wajib bagi seorang terkena musibah adalah sabar. Yang wajib bagi seorang terkena musibah adalah apa? Sabar. Ridha adalah tingkat yang lebih tinggi daripada sabar. Kata para ulama, ridha itu mustahab. Tidak semua orang ridha. Ya, ridha itu maksudnya dia senang dengan musibah tersebut. Ya sudah, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Enggak gampang orang bilang begitu, ya. Kadang orang mengucapkan dengan berat hati, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Itu berarti dia belum. Kalau ridha itu derajat lebih tinggi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia ridha dengan keputusan tersebut, dia yakin di balik musibah tersebut ada kebaikan sehingga dia senang dengan musibah tersebut. Dia bukan berharap musibah, tapi dikasih dia senang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhu fasbutu. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah bertemu sabar. Ya, kita tidak berangan-angan dikasih musibah, tapi kalau dikasih musibah harus apa? Sabar. Jadi tingkatan orang menerima musibah ada dua, ya.
tingkatan orang menerima musibah ada dua. Yang pertama sabar. Yang kedua ridha. Sabar nih hukumnya tadi apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau ridha hukumnya apa? Sunnah. Disukai. Tidak sampai wajib. Tidak wajib. Kalau bisa maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa yang penting dia harus sabar. Sabar tadi apa? Dia tidak boleh suudzon kepada Allah, tahan hatinya. Kemudian dia tahan lisannya. Dia mau marah, dia sabar. Dia mau protes, dia sabar. Tahan tangannya. Dia mau banting piring, dia sabar misalnya. Nah itu sudah enggak sabar namanya. Nah, kalau bisa sabar itu wajib hukumnya ya. Tetapi ridha ini tingkatan yang lebih tinggi. Ridha sebenarnya ada dua kalau kita mau perinci lagi. Ya, ridha terhadap keputusan Allah. Kemudian ridha atau suka dengan musibah tersebut. Nah, kalau ridho terhadap keputusan Allah, inilah yang merupakan sabar. Ini sama dengan apa? Sabar. Sama dengan sabar. Nah, ini yang kita bilang apa? Ini. Yang sunnah itu yang ini. Ridho terhadap musibah itu sendiri. Ente harus ridho dengan keputusan Allah ya. Tapi ente ridho dengan musibah tersebut itu tingkatan lebih tinggi. Ya, tingkatan lebih tinggi. Tapi Nabi mengajarkan kita untuk melatih diri. Makanya kalau kita terkena musibah langsung kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini kekuatan luar biasa. Kalau orang terkena musibah, dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah sabar. Ya, InsyaAllah sabar. Sungguhnya kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Semua aturan Allah. Allah yang berkehendak. Mau apa lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan, atas segala kondisi. Maka itu melatih diri kita untuk apa? Untuk ridho. Tapi berat ya. Ini cuma teori ya. Prakteknya berat. Prakteknya berat. Makanya dalam hadis tatkala ada Allah mengambil nyawa seorang anak dari seorang yang soleh, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kalian dapati hambaku? Tatkala kalian mengambil samaratu fuadihi, kalian mengambil buah hatinya, ya, maka malaikat mengatakan istarja'a, dia mengatakan ilahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memujimu, memujimu. Maka kata Allah, bangunkan bagi hambaku tersebut suatu istana dan namakan dengan Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Kenapa? Waktu dia terkena musibah, dia masih bisa memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar innallahi wa raji'un. Itu sudah luar biasa. Orang sabar mengucapkan innallahi wa raji'un. Lebih daripada itu, dia ridha dengan musibah yang menimpanya. Dia merasa itu suatu kebaikan. Artinya ridha itu dia merasa musibah tersebut suatu apa? Kebaikan yang akan mendatangkan dampak-dampak yang baik, ya, maka dia memuji Allah, ya, alhamdulillah ala kulli hal. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang ada pada manusia yang dengan keduanya tersebut mereka terjerumus dalam kekufuran. Ya. Atau dua perkara tersebut merupakan kekufuran yang ada pada manusia. At-ta'nu fin nasab wan niyaha 'alal mayyit. At-ta'an fin nasab wan niyaha 'alal mayyit. Itu mencela nasab atau meragukan nasab orang. Yang kedua niyah alal mayyit, yaitu mengangkat suara terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ini dua dosa yang disebut oleh syariat dengan kufur, disebut oleh Nabi dengan kufur. Namun dia bukan kufur akbar, tapi dia kufur apa? Asghar. Dia kufur asghar. Biasanya syariat kalau mendatangkan kalimat kufur dengan tanwin tanpa alif lam, maka maksudnya adalah kufur asghar, ya. Kufur asghar. Kufur asghar itu dosa besar tapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Disebut dengan kufur berarti dia dosa besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Maka disebut ada kufur, ada dua, kufur akbar, kufur apa? Kufur asghar. Nah, dua
penyakit tersebut atau kufur tersebut. Yang pertama at-ta'an fin nasab, mencela nasab. Yang dimaksud dengan ta'an fin nasab ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. At-ta'an fin nasab maksudnya ada dua, yaitu meragukan nasab orang, yang kedua mencela nasab orang. Ini disebut dengan ta'an. Meragukan mesti kita mengatakan dia bukan dari kabilah itu, dia ngaku-ngaku aja misalnya. Ini enggak boleh. Enggak boleh kita meragukan nasab orang kecuali memang meragukan. Baru kita minta bukti misalnya, kecuali ada keperluan, misalnya dia mengatakan saya keturunan si fulan dan saya berhak mendapatkan warisan misalnya. Ya kita bilang mana buktinya? Kamu keturunan si fulan. Karena ini warisan untuk kamu kalau memang kamu keturunan si fulan. Atau ada wakaf seperti di luar negeri sana sebagian wakaf untuk penuntut ilmu dari Maghrib yang berasal dari Magharibah ya. Sebagian kawan-kawan saya mendapat wakaf tahunan. Selama dia orang Maghrib, dia dapat wakaf, dia pergi ke Mekah, dia tunjukkan dia orang Maghrib, ada buktinya, dikasih duit misalnya. Maka kalau berkaitan dengan hak duit atau yang lainnya kita boleh tanya, ente benar ente dari keturunan fulan, dari kabilah fulan, mana buktinya? Tapi kalau enggak ada keperluannya, maka tidak perlu kita meragukan nasab orang. Tidak perlu kita meragukan nasab orang. Apa perlunya kita meragukan nasab orang? Maka saya ingatkan, tidak boleh kita meragukan nasab orang lain. Kalau dia mengaku misalnya dia keturunan fulan, ya misalnya dia mengaku dia keturunan Nabi SAW, maka kita benarkan. Ngapain ente mencela nasabnya? Kalau dia punya kesalahan, ente celah, ente tegur kesalahannya. Tapi nasabnya tidak boleh ente ragukan. Ente bilang, apa keturunan Nabi kayak begitu? Mana buktinya? Anda boleh. Kalau dia ente meragukan dia enggak boleh ente mencela dia. Kecuali ente punya dalil menunjukkan dia bukan keturunan Nabi. Kalau dia punya dalil, dia punya sajarat nasab, maka sudah, enggak usah kita perlu untuk meragukan hal tersebut karena dilarang oleh syariat. Ya. Kalau orang mengatakan saya keturunan raja, raja mana? Raja di Sulawesi. Ya sudah, ente raja apa kayak intinya? Enggak perlu, ya biarin aja. Kerajaannya masih ada, sudah enggak ada. Tapi saya keturunan raja, ya sudah, biar ente ngapain celah nasabnya. Ya. Ini yang pertama, yang maksud mencela nasab adalah meragukan nasabnya. Yang kedua, mencela nasab tersebut. Ente dasar suku ini misalnya, itu enggak boleh. Berarti ente mencela kabilahnya, itu hukumnya haram dan itu dosa besar. Itu dosa besar. Yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah an-niyaha 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat. An-niyaha yaitu raf'us saut, mengangkat suara, meratapi mayat, di antaranya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Oh, ini mayat dulu, ini orang ini dulu soleh banget, ini orang dulu suka bantu. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengangkat suara, kemudian kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini termasuk an-niyahah, meratapi, dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, an-naihah illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi SAW, seorang wanita yang melakukan niyahah dan dia meninggal sebelum bertobat, maka pada hari kiamat dia akan dihadirkan dan dia akan diberikan pakaian terbuat dari logam yang dileburkan, yang panas, dan dikasih pakaian yang isinya sangat membuat gatal badannya. Ini menunjukkan niyahah dosa besar. Azan kah? Baik, azan dulu. An-niyaha 'alal mayyit ini menunjukkan bentuk ketidaksabaran. Dan ini yang menjadi patokan kita atau perhatian kita dalam hadis ini. Karena wanita yang kemudian meratapi, mengangkat suaranya, seakan-akan dia protes kepada Allah. Kenapa si fulan mati, begitu baiknya dia. Dia dulu beginiin saya, dia dulu membantu saya, dia adalah orang begini-begini. Ini tidak boleh. Seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, maka itu adalah bentuk dari dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena saya katakan dosa itu bukan berkaitan dengan mendolimi orang saja. Terkadang dosa berkaitan dengan akidah, itu dosanya besar. Ya, seperti ini. Kenapa dia dosa besar? Karena dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namanya seorang hamba yang benar yang tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga walahuma an Ibnu Mas'udin marfu'an. Demikian juga Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal khududa." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, darabal khududa, dia tampar-tampar pipinya.
Wa syaqqal juyuba, dia robek-robek bajunya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini tatkala Nabi berkata laisa minna, bukan dari golongan kami, artinya bukan dari orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau Nabi berkata laisa minna, itu menunjukkan dosa besar. Bukan dari golongan kami, berarti apa yang dilakukan itu merupakan dosa besar. Maka di antara dosa besar adalah seorang tatkala terkena musibah, maka dia tampar-tampar pipinya. Ini dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kalau mungkin zaman sekarang ya tarik-tarik rambutnya ya. Ini menunjukkan dia tidak terima ya. Ya, dikabarkan misalnya suaminya meninggal, maka dia meronta-ronta, dia banting sana banting sini, dosa besar, sebenarnya enggak boleh. Ya, dikabarkan anaknya meninggal, maka dia pun merobek-robek bajunya, ya, tampar-tampar pipinya, ya. Wada'a bi da'wal jahiliyah, kemudian dia berseru dengan seruan jahiliyah, maksudnya niyahah, ya, meratapi. Oh, dan itu bukan dari Islam. Kita dapati agama lain seperti itu. Justru waktu ada yang meninggal, mereka saling lomba-lomba untuk meratapi. Datang seorang kepada mayat, kemudian meratapi dengan ratapan, datang satunya lagi meratapi dengan ratapan-ratapan, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat tersebut. Islam tidak demikian. Islam mengajarkan seorang untuk sabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan akhlak yang mulia, ya. Dan da'a bi da'wal jahiliyah di sini, seruan jahiliyah di antara yang merupakan dosa besar diharamkan dalam hadis ini, maksudnya adalah niyahah. Ya tadi meratapi. Tapi sebagian ulama memandang umum di antara dakwal jahiliyah, yaitu seperti kata Ibnu Qayyim, ad-da'a ad-du'a bi da'wal jahiliyah kad-du'ai ilal qabail wal asabiyah. Di antara dakwah jahiliyah adalah menyeru kepada kabilah-kabilah dan kepada asabiyah, fanatisme. Contoh, wa mithluhu ta'assubu ilal madzahib wat tawaif wal masyayikh. Kata Ibnu Qayyim, seperti fanatik kepada mazhab-mazhab tertentu sehingga dia bangun al-wala wal bara di atas mazhabnya. Kalau enggak seperti ini maka bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan hizbiyah, yaitu membangun al-wala wal bara, benci atau rindu, loyalitas atau permusuhan dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Seperti dibangun di atas organisasi misalnya, seperti dibangun di atas mazhab tertentu, seperti dibangun di atas kelompok tertentu, loyalitas dan permusuhan seperti dibangun di atas guru tertentu, masyayikh. Dan ini terjadi. Sebagian orang gurunya dibela mati-matian, kalau ngikut gurunya kalau mengkritik gurunya maka musuh, membela gurunya maka kawan. Ini tidak benar. Tidak ada al-wala wal bara, loyalitas dan permusuhan kecuali di atas Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Semua loyalitas dan permusuhan, al-wala wal bara yang dibangun di atas selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka itulah hizbiyah, itulah dakwal jahiliyah. Ya. Sampai waktu di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat mengatakan, ya lal ansar, ya lal muhajirin, ay kaum ansar, ay kaum muhajirin. Nabi marah. Padahal mereka menyebut dengan nama-nama syar'i. Ansar, muhajirin dipuji oleh Allah atau tidak? Dipuji. Namun tatkala seruan tersebut menimbulkan permusuhan, maka Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhirikum, apa kalian menyuruh yang surah jahiliyah pada saya masih ada di antara kalian? Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan seruan tersebut, ini seruan yang mengeluarkan bau yang busuk, ya. Nabi tidak suka. Padahal yang disuruh apa? Ansar dan muhajirin, yang nama-nama syar'i. Tapi tatkala itu mengarah kepada permusuhan, maka dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, kita sebagian penuntut ilmu terjebak dia membela gurunya mati-matian, dan ini terjadi, ya. Apa yang dikatakan gurunya dia ikuti, apa yang dimusuhi gurunya dia musuhi. Dia bangun wala wal bara'nya di atas apa? Gurunya atau di atas kelompoknya, di atas organisasinya, di atas yayasannya, dan ini adalah seruan jahiliyah, ya. Kalau kau tidak ikut kami, maka kau musuh kami. Kau tidak ikut organisasi kami, kau musuh kami. Subhanallah. Sehingga terkadang dia mensikapi saudaranya yang sama muslim seperti orang kafir. Bahkan lebih buruk daripada orang kafir. Ya akhi, subhanallah. Ini adalah dakwah jahiliyah. Ini tersebar di sebagian kaum muslimin. Yang terakhir yang perlu kita ingatkan, ada perkara-perkara yang bukan niyahah, seperti tangisan. Seorang menangis itu bukan niyahah, ya. Seorang menangis, ya, karena rahmat, bukan karena protes kepada Allah, tapi karena sedih, karena rahmat terhadap sesuatu yang terjadi. Dan ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu putranya Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafasnya, nyawanya dicabut sementara dia di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, padahal Nabi begitu senang anaknya lahir Ibrahim. Ya, Nabi samaituhu bismi abi, aku namakan putraku dengan nama Ibrahim, nama bapakku. Dan Nabi tidak punya anak laki-laki waktu itu, anaknya semua perempuan, 4 orang yang masih hidup.
Begitu melahirkan laki-laki, Nabi senang sekali. Ternyata Allah coba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah uji Nabi, belum selesai di masa susuan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Sungguh mata ini mengalirkan air mata dan sungguh hati ini sangat bersedih. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Dan sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku bersedih. Nah, ini tidak mengapa ya. Ya, tidak mengapa. Contoh seperti dalam Sahihain juga waktu Rasulullah SAW menuju kepada salah seorang putrinya dan cucu Nabi SAW waktu itu sakit ya dan akan meninggal dunia. Maka cucu tersebut diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia menggeliat tubuhnya sampai nafsuhu taqaqa, itu nafasnya keluar seperti ada suara tertentu, ka'annaha fi syannah, seperti air yang dialirkan di tempat kirba, di tempat air yang sudah tua ya, fa fadat ainah. Jadi dia menggeliat kesakitan sambil mengeluarkan suara kesakitan. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menangis. Nabi pun menangis. Maka saat berkata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau nangis wahai Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alahu Allahu fi qulubi ibadi. Ini rahmat, sikap rahmat, sayang, kasih sayang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama. Sungguhnya Allah merahmati, mengasihi hamba-hambanya yang juga pengasih. Jadi sekedar tangisan tidak disertai dengan teriakan dan hal-hal yang menunjukkan protes ya, maka itu tidak mengapa ya. Kemudian di antara yang bukan perkara niyah yang disebut oleh para ulama adalah menyebutkan kebaikan mayat tanpa disertai dengan ratapan. Hanya sekedar menyebutkan ya sedikit, tidak jadi masalah ini orang soleh. Tapi kalau ini orang soleh, ini orang, itu enggak boleh, itu namanya niyah. Ini dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha waktu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Fatimah berkata, "Ya abatah, ya wahai ayahku ya, dia telah memenuhi panggilan Tuhannya ya, min jannatil firdausi ma'wah, kepada surga firdaus tempat kembalinya, wa ila Jibril nan'ah, dan kami kabarkan kematiannya kepada atau Jibril ya, ila rabbin da'ah, dia menyuruh, dia memenuhi panggilan Tuhannya." Ini semua pujian kepada Nabi, tapi tidak disertai dengan apa? Dengan teriakan atau yang lain. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu datang Nabi meninggal, dia mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Khalillah, ya Safiyah, ya Nabiyah." Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasih Allah, wahai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Cukup di situ saja. Maka tidak mengapa karena menunjukkan kesedihan, tapi tidak sampai mengangkat suara ya, teriak-teriak, yang itu adalah hukumnya haram, yaitu niyahah. Taib. Demikian saja kajian kita, tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.